Kembali lagi bersama saya Andri Wijayanto di channel Quranic Arabic Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kemiripan ayat yang ada pada surat Ad-Dukhan dan surat Al-Hajj. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim." Dan di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Nah, jadi ada dua potongan kata yang mirip, yaitu kata fauqa dan kata min fauqi. Jika kita lihat di terjemahan, keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu di atas. Tapi kalau memang sama, kenapa kok dibedakan? Kenapa ada fauqa yang tanpa min dan fauqi yang didahului dengan min? Apa sih perbedaan di antara keduanya, dan kenapa di surat Al-Hajj Allah menambahkan kata min? Nah, daripada penasaran, mari kita simak ulasan berikut ini. Pertama-tama kita perlu mengetahui bahwa jika ada ism dzaraf makan atau kata yang menunjukkan kata tempat, jika ditambahkan dengan min di depannya, maka itu akan menguatkan maknanya. Contoh misalnya ya, kata tahta. Tahta artinya di bawah. Tahta itu ya di bawah sembarang, misalnya 1 meter, 2 meter, 10 meter, 100 meter, di bawahnya nggak masalah, yang penting ada di bawah, letaknya tidak harus berdekatan. Tapi kalau ditambahkan dengan min menjadi min tahti, maka itu maknanya menjadi tepat di bawah, tidak begitu jauh, pokoknya tepat di bawahnya. Itu namanya min tahti. Demikian juga dengan kata janib, artinya di samping atau di sebelahnya. Kalau janib saja, maka maknanya ini menjadi bebas, dalam arti jaraknya itu bisa berdekatan atau berjauhan. Tetapi kalau min janib, nah maka itu menjadi tepat di sebelahnya, nggak terlalu jauh, yang berdekatan di sampingnya itu. Demikian juga dengan kata fauqa. Fauqa saja itu artinya bebas di atasnya. Bisa 10 meter, 20 meter, sampai ribuan meter, nggak masalah. Tapi kalau tambahkan dengan min fauqi, maka itu menjadi tepat di atasnya. Jaraknya tidak begitu jauh. Nah, itulah yang terjadi pada surat Ad-Dukhan dan surat Al-Hajj, di mana dalam surat Ad-Dukhan Allah tidak menggunakan min, sedangkan dalam surat Al-Hajj Allah menambahkan min. Jadi kalau dalam surat Al-Hajj itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyiramkan azab berupa air panas ke atas kepala orang tersebut. Subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Jaraknya tidak harus dekat, ya pokoknya dari atasnya lah, terserah mau jaraknya seperti apa, yang penting dari atasnya itu mencurahkan air panas ke atas kepalanya. Sedangkan dalam surat Al-Hajj ditambahkan dengan min, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dicurahkan air panas itu tepat di atas kepala mereka, jadi mereka nggak bisa menghindar kemana-mana, ya pasti kena itu, karena menggunakan min fawqi ru'usihimul hamim. Nah, seperti itulah kita memahami perbedaan antara fauqa dengan min fauqi. Lantas pertanyaan berikutnya, kenapa ya kok dalam surat Al-Hajj Allah menambahkan min, sedangkan dalam surat Ad-Dukhan tidak? Nah, untuk memahami hal itu, maka kita perlu melihat paragraf di mana ayat tersebut berada. Dalam surat Ad-Dukhan diawali dari ayat yang ke-43, Inna sajarota zakum ta'amul asim kal muhli yagli fil butun ka ghaliyil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim duq innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sedangkan dalam surat Al-Hajj diawali dari ayat yang ke-19. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladina kafaru qutti'at lahum thiyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wadhuqu adzabal hariq. Nah, sekarang kita lihat komparasi di antara dua paragraf tersebut. Dalam surat Ad-Dukhan diawali dengan ayat Inna sajarota zakum, sesungguhnya pohon zakum, to'amul asim, adalah makanannya untuk orang-orang yang berdosa. Kal muhli yagli fil butun, seperti minyak yang mendidih di dalam perut. Kagoliyil hamim, seperti mendidihnya air panas. Nah, jadi paragraf ini diawali tentang makanannya orang-orang yang berdosa, yaitu berupa pohon zakum.
Sedangkan dalam surat Al-Hajj ini menceritakan tentang dua orang yang saling berselisih tentang Rabb mereka. Hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini adalah dua orang yang berselisih tentang Rabb mereka. Falladina kafaru qutti'at lahum thiyabum minnar. Adapun orang yang kafir maka akan qutti'at, akan dipotongkan atau disediakan atau dibuatkan lahum thiyabum minnar, untuk mereka pakaian yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita komparasikan, dalam surat Ad-Dukhan menceritakan tentang makanan, sedangkan dalam surat Al-Hajj menceritakan tentang pakaian. Kalau kita bandingkan antara makanan dan pakaian, manakah yang lebih durable? Manakah yang lebih tahan lama? Tentu pakaian. Kalau makanan, ya biasanya kan kalau kita makan ya 2-3 jam, maka makanan itu akan hilang dari perut kita. Tetapi kalau pakaian bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, bahkan sampai bertahun-tahun pakaian itu tidak akan rusak, tidak akan hilang. Beda dengan makanan. Sehingga azab yang ada dalam surat Al-Hajj ini lebih kuat daripada azab yang ada dalam surat Ad-Dukhan. Surat Al-Hajj ini tentang azab pakaian, sedangkan dalam surat Ad-Dukhan tentang azab makanan. Masya Allah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi dalam surat Ad-Dukhan, khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Allah menyuruh kepada malaikat, tangkaplah dia dan seretlah dia ke dalam tengah-tengah neraka jahim. Kemudian curahkanlah di atas kepalanya adab berupa air panas yang mendidih. Nah, kata fauqa di sini tidak harus tepat di atasnya, yang penting di atasnya saja. Orang tersebut mau berlari-lari kemana saja ya terserah. Yang penting air panas itu dicurahkan dari atasnya dan dia pasti akan kena juga. Gitu. Meskipun jaraknya tidak harus berdekatan. Nah, sedangkan dalam surat Al-Hajj di sini dikatakan yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dan dicurahkanlah air panas itu tepat di atas kepala-kepala mereka. Jadi mereka tidak bisa bergerak kemana-mana karena air panas itu tepat di atasnya. Jadi kalau yang tadi di surat Ad-Dukhan jaraknya mungkin tidak harus berdekatan, jadi mereka masih bisa berlari-lari. Tapi dalam surat Al-Hajj ini jaraknya itu sudah sangat dekat, min fawqi ru'usihimul hamim. Jadi nggak bisa lari kemana-mana. Nah, kemudian dalam surat Ad-Dukhan tidak dijelaskan apa akibat dari air panas tersebut. Air panas yang dicurahkan kepada mereka itu tidak disebutkan apa akibatnya. Sedangkan dalam surat Al-Hajj itu dijelaskan bahwa air panas yang dicurahkan tepat di atas mereka itu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Itu akan menghancurkan apa-apa yang ada dalam perut mereka dan juga di kulit mereka. Nah, jadi dalam surat Al-Hajj ini digambarkan lebih detail bahwa air panasnya itu menghancurkan apa yang ada dalam perut dan juga di kulit mereka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini betapa kerasnya siksaan tersebut. Nah, ini tidak dijelaskan dalam surat Ad-Dukhan. Kalau surat Ad-Dukhan ya hanya dicurahkan saja dan tidak dijelaskan apa akibatnya. Kalau dalam surat Ad-Dukhan itu penjelasannya hanya Zuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, sesungguhnya engkau dulu adalah orang yang kuat lagi mulia. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya inilah apa yang dulu kalian sering ragukan. Jadi hanya statement biasa saja. Sedangkan dalam surat Al-Hajj ini ditambahkan lagi informasinya, walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka itu ada cambuk yang terbuat dari besi. Masya Allah. Nah, ini tidak disebutkan dalam surat Ad-Dukhan. Bahkan ditambahkan lagi, kulama aradu ayyakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari api neraka tersebut disebabkan karena kesengsaraan, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Wadzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah azab yang membakar ini. Nah, jadi azab yang ada dalam surat Al-Hajj ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat daripada azab yang ada dalam surat Ad-Dukhan. Maka tepat sekali ketika Allah menambahkan kata min menjadi min fawqi ru'usihimul hamim, yang menunjukkan bahwa pencurahan air panas itu tepat di atas mereka dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat luar biasa yang tidak digambarkan dalam surat Ad-Dukhan. Subhanallah. Sekali lagi, ini semuanya menunjukkan bahwa Al-Quran akan menggunakan kata yang tepat pada situasi yang tepat. Al-Quran akan menambahkan penguatan yang tepat pada hal-hal yang memang perlu dikuatkan. Sedangkan dalam kondisi yang normal, maka tidak perlu dikuatkan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari azab neraka, baik yang ada dalam surat Ad-Dukhan maupun dalam surat Al-Hajj. Allahumma la taj'alna minhum.